Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau sharing kembali kepada kalian para korban pinjol dan apa yang kemudian bisa dilakukan setelah terjerat di pinjaman online. Banyak kejadian yang sudah nyata dan ada bahkan yang sampai stres dan mungkin menjadi kepikiran hingga eh, agak pusing begitu menghadapi soal pinjol ini, maka kali ini saya mau sharing ide usaha yang mungkin menjadi peluang bagi kalian para korban pinjol. Dalam hal ini kalau kalian para pelaku galbay di mana kalian tetap mempunyai kerjaan, ya udah fokus aja. Jangan pernah mikirin pinjol-pinjol itu. Artinya fokus pada kerjaan dulu. Nanti jangan niatkan untuk tidak bayar, ditunda dulu. Kalau kalian sudah terjerat, fokus pada kerjaan kalian. Misalkan kalian yang bekerja, baik karyawan swasta ataupun pekerjaan yang lain. Intinya kalau masih punya kerjaan, memang kalian mempunyai hutang. Itu satu yang harus diingat. Namun cara mensiasatinya ataupun cara menghadapinya, kalian fokus. Kalau belum mampu bayar, kalian fokus dulu pada kerjaannya. Jangan pernah pinjol ataupun pinjol-pinjol ini terus yang dipikirkan oleh bagi kalian para korban pinjol ini. Kemudian yang tak kalah penting, untuk kalian yang tidak punya kerjaan, yang memang terjebak di lingkungan ini, memang terjebak di pinjol ini, tenang aja. Saya mau sharingkan mungkin nanti menjadi masukan ke teman-teman. Ya, kalau memang bisa dikerjakan ya silakan. Kalaupun eh, belum mampu untuk mengerjakan ide-ide yang mau saya sampaikan ini ya, ya udah eh, kita anggap ini adalah sharing aja para para pelaku ataupun para korban pinjol ini ya, mungkin termasuk saya. Begini, yang mau saya sharingkan, kalau kalian yang memang sudah terjerat di pinjol, artinya sudah tidak punya kerjaan, kemudian ditagih terus dari pinjol A, yang pertama ya jangan pernah gali lubang tutup lubang. Artinya kalau kalian sudah terjerat dan belum mampu di satu pinjaman online, ya udah stop di situ dulu. Kalian harus fokus untuk mencari pendapatan supaya nanti kalau memang mampu untuk bayar ya udah dibayar. Jangan kemudian kalian di satu pinjol kemudian kalian terjebak dalam arti tidak bisa bayar, kemudian langkahnya itu mencari solusi untuk pinjam di pinjol B, itu malah akan memperburuk keadaan. Kenapa? Karena bunga dari pinjol itu sendiri tidak sedikit. Artinya kalau kalian menambah pinjaman yang baru nanti akan menggulung. Sebagai mantan marketing perbankan, saya dulu pernah bekerja di perbankan, kurang lebihnya 6 tahun, sedikitnya terkait dengan kredit saya agak paham. Kenapa? Jangankan sekelas pinjol dalam arti menurut saya kan pinjaman-pinjaman kecil, mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin mentoknya bisa 10 sampai 15. Kalau di perbankan itu kan nominalnya bukan hanya segitu, bahkan sampai ratusan juta yang dipinjam. Namun hal-hal yang bisa saya hadapi kepada nasabah saya dulu waktu itu ya, eee, ya tetap yang pertama itu ya mau sharing dulu seperti apa kejadiannya ya. Kalau pinjol itu kan memang tidak ada jaminan. Ya, jadi ya ngapain, maksudnya mau sampai stres itu ngapain. Dan untuk pinjaman yang besar aja seperti perbankan itu kan melalui jaminan toh ya, pasti ada jaminan. Kalau pinjam 100 juta atau mungkin 200 sampai 500 itu jaminannya pasti sertifikat atau bahkan kendaraan roda 4 yang memang nilainya seperti yang dipinjamkan demikian. Itu aja masih ada yang
tidak mampu untuk membayar. Di mana kalau di perbankan itu ngomong seleksi itu ya saya dari awal untuk me memastikan apakah nasabah ini layak atau tidak, itu sangat ketat filternya. Yang pertama harus BI checking dulu, merupakan filter awal, kemudian setelah itu datanya di cross check apakah benar mempunyai sumber pendapatan melalui usaha yang mau diajukan tersebut. Kemudian saya verifikasi lagi apakah jaminannya itu milik sendiri atau bahkan milik orang tua atau bahkan milik orang lain. Itu saya verifikasi dari awal sebelum masuk ke pimpinan yang kemudian nanti mau memutuskan apakah nasabah tersebut mau disetujui ataupun tidak. Kemudian setelah diverifikasi secara ketat dan sangat teliti, itu masih ada teman-teman. Masih artinya prediksi perbankan itu ya memang sudah menjadi rasio apa ya risiko kredit seperti itu. Artinya pasti ada yang macet pasti. Namun apakah kemudian harus putus asa di kejadian itu? Ya tidak. Sebagai pelaku kredit yang diperbankan itu aja ada yang belum mampu bayar itu ada. Ya namun ya jangan sampai stres seperti itu. Apalagi cuma pinjaman online yang notabene tidak mempunyai jaminan, artinya tidak ada jaminan yang mau dijaminkan, yang dijaminkan kepada perusahaannya. Ya udah, santai aja, santai dalam artian saya tidak menyuruh kalian untuk tidak bayar tidak. Maksudnya cara menghadapinya itu santai aja. Kenapa? Karena kalau dihadapinya dengan tidak santai, panik, itu bakalan stres nanti. Memang yang paling mencekam di pinjaman online itu adalah gertakannya. Gertakan dalam artian menyebarkan nomor mungkin ataupun nomor-nomor yang terdekat dari kita, bahkan teman ataupun saudara, intinya yang ada di kontak kita itu selalu dihubungi, ya udah itu resiko. Resiko dalam artian eh, itu menjadi konsekuensi karena kita belum mampu membayar dan wajarlah sebenarnya ditagih. Namun apakah kita akan stres? Apakah kita akan panik dan lain-lain? Jangan teman-teman. Kalian kalau sudah galbay, artinya belum mampu bayar, kalian fokus dulu pada kerjaannya, itu tadi. Yang punya kerjaan fokus, yang tidak ada, segera cari pekerjaan. Atau kalau mau buka usaha, silahkan. Apa ide dari saya yang kemudian uh, bisa dikerjakan sama teman-teman untuk para kalian yang para korban pinjol ini? Memang tidaklah mudah. Untuk membuka usaha itu perlu yang namanya modal lagi. Apakah kemudian nanti mau pinjol lagi itu lebih keliru. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara membuka usaha di mana tidak memerlukan banyak modal. Yang pasti kalau buka usaha itu pasti ada modal. Tidak ada usaha yang tidak tanpa modal, itu tidak ada. Yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang tanpa modal, kalau bisa memang meminimalisir modal, ya itu yang harus dilakukan. Contoh, sekarang sudah di dunia digital dan sekarang sudah menjadi rahasia umum, kalau menjadi affiliate ataupun menjual, mempromosikan dagangannya orang itu mendapatkan komisi, itu menjadi saat yang pertama ide usaha yang bisa teman-teman kerjakan supaya bisa mendapatkan income. Meskipun nanti selain fokus di itu juga tetap mencari income apa lagi, peluang apa untuk menambah pendapatan. Hingganya nanti kalian teman-teman itu sukses, kemudian banyak uang dan bisa bayar pinjol tersebut ataupun tunggaan-tunggaan yang sudah ditinggalkan oleh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua apa? Selain menjadi afiliator, kalau itu kan digital, yang bisa teman-teman kerjakan, eh, kalau untuk ide usaha, mungkin jatuhnya pada peluang sebenarnya, peluang. Teman-teman bisa menjadi masuk ke
perumahan-perumahan yang baru digarap itu pasti butuh marketing freelance. Dan itu yang pertama memang tidak butuh modal, modal dalam arti uang, kalau tenaga pasti untuk teman-teman datang ke tempat untuk yang menggarap sebuah perumahan di mana pasti mereka butuh marketing freelance ataupun jasa perantara. Teman-teman memasarkan produknya, kemudian kalau ada yang nanya deal, kemudian nanti sampean ada dapat komisi. Tentunya kalau yang mau saya sarankan itu ide yang harus bermodal, itu lain lagi. Kenapa ya? Kalian teman-teman ataupun ke teman-teman sekarang lagi butuh uang untuk karena terjerat pinjol, memang tidak punya uang, masa mau bisnis harus mengeluarkan uang? Dari mana nanti uangnya? Sementara mungkin teman-teman tidak punya modal seperti itu. Maka yang paling cocok adalah ya menjadi perantara itu tadi, baik digital maupun offline. Kalau digitalnya teman-teman bisa menjadi afiliat di salah satu platform di TokTok itu, kemudian kalau di offline-nya teman-teman bisa menjadi makelar penjualan rumah ataupun tanah. Pasti teman-teman dapat komisi kalau bisa menjual. Kemudian teman-teman intinya tetap fokus pada, sekali lagi, jangan menganggap ataupun jangan berniat untuk tidak mau bayar kepada tunggakannya, sekali lagi. Yang biar caranya biar nggak panik aja, ya udah teman-teman nggak usah yang dikatakan kolektor itu nggak mungkin itu, intinya nggak mungkin. Ya kalau dihubungin pasti karena ya punya tunggakan. Namun saya yakin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nanti itu nggak dihubungin lagi. Sudah dianggap nasabah macet, intinya begitu. Nah kemudian cara mengatasin selain tidak dianggap orang-orang tagihan-tagihan seperti itu, teman-teman fokuslah pada apa yang menjadi ataupun itu menjadi sumber pendapatan kalian, baik usaha itu tadi, kemudian kalau memang ada peluang untuk bekerja, itu silahkan bekerja. Satu hal, para korban pinjol sekarang bukan cuma para ibu rumah tangga, para bapak rumah tangga, ataupun yang sudah menikah, melainkan korban pinjol saat ini sudah merambah ke pendidikan, dalam artian para anak-anak yang masih sekolah, dalam SMA ataupun kuliah, para anak-anak mahasiswa itu banyak sekarang yang terjerat di pinjol. Intinya jangan pernah panik, tetap fokus pada apa yang kemudian mendapatkan income, mendapatkan pentambahan lebih, dan sampai apa yang kemudian nanti usahanya ataupun kerjaannya atau bisa sukses, banyak uang, lalu nanti bayarlah tunggakan pinjolnya sesuai dengan nominal yang dipinjam aja. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa menemani teman-teman yang lagi galau terjerat pinjol. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu.